Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, teman-teman gak usah lagi untuk melakukan seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung datang aja ke NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah NDC Youth di Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, ShopeePay, GoPay, ataupun juga M-Banking dengan men-scan QR Code berikut ini. Mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua di ibadah online service hari ini. Gimana kabar kalian? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kemurahan-Mu buat setiap kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih, haleluya, amin.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kembali lagi kalau sore ini kami boleh beribadah, walaupun secara online kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, dan kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biarkan Engkau buka hati kami, pimpin setiap hati kami, supaya sungguh-sungguh saat ini kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu senang teman-teman kalau kita semua boleh berkumpul kembali beribadah walaupun secara online ya. Saya berdoa dimanapun teman-teman berada. Ya, mungkin ada yang lagi di rumah, di luar ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat. Dan meskipun kalau teman-teman ada yang lagi punya masalah, punya pergumulan berat, saya berdoa tetap Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan kasih kekuatan. Amin.
Oke, teman-teman, sebelum saya mulai khotbah, saya sekalian mau info ya, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Endisiut yang ke-6. Nah, ibadah akan dilakukan secara onsite, jadi teman-teman yang mungkin biasa online atau mungkin bisa datang minggu depan, please datang, ajakin teman-temannya. Minggu depan tanggal 4 November, hari Sabtu di Central Park, dan hari Minggu jam 11 di Living World. Kita akan merayakan ulang tahun Endisiut. Ada banyak acara yang sudah dipersiapkan, tapi bukan acaranya, bukan perayaannya, tapi kita mau sama-sama mengucap syukur buat penyertaan Tuhan atas Endisiut yang udah 6 tahun Tuhan sertai. Kita mau sama-sama merayakannya. Oke, kita langsung mulai aja. Di bulan ini kita masih ada di dalam tema besar kita, yaitu identitas. Kalau teman-teman mengikuti di beberapa minggu sebelumnya, kita udah bahas beberapa hal tentang identitas. Nah, sebelum saya mulai dengan materi yang baru tentang identitas di minggu ini, saya mau review sedikit tentang identitas. Nah, teman-teman, yang namanya identitas ini adalah sesuatu yang sangat penting buat setiap kita pribadi manusia. Bayangin, kita sebagai manusia, kita nggak tahu diri kita nggak kenal diri kita, ya, kita nggak benar-benar, kita nggak tahu siapa kita. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Ya, seperti di beberapa minggu yang lalu, saya pernah bilang, seorang pastor Rick Warren, dia bilang gini, how you see yourself will affects everything else in your life. Jadi, bagaimana kita melihat diri kita itu akan mempengaruhi berbagai aspek dalam hidup kita. Dan ini menyatakan bahwa betapa pentingnya kita harus mengerti tentang identitas. Ketika kita mengalami krisis identitas, kita nggak tahu siapa kita nggak tahu mau kemana, atau banyak hal yang kita nggak mengerti tentang diri kita sendiri, ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan keluarga kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan mempengaruhi mungkin kesuksesan kita di studi, di kantor, dimanapun. Hubungan kita dengan pasangan dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya kita harus mengerti, kita harus melandaskan pengertian identitas kita dengan benar. Dan saya mau kasih tahu, identitas kita yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau bagikan satu materi yang lebih penting, ya, itu tentang strengthen your identity. Itu judul khotbah kita hari ini. Nah, teman-teman, strengthen your identity atau kita memperkuat, memperteguh identitas kita. Kenapa sih harus diperkuat? Kenapa sih harus diperteguh? Karena yang namanya identitas itu bisa pudar, itu bisa samar. Caranya gimana? Setiap hari ketika teman-teman mulai dari bangun pagi sampai kalian tidur lagi, tanpa kalian sadar ada banyak hal-hal negatif yang masuk dalam pikiran kita, lewat mata kita, apa yang kita dengar, lewat mungkin teman-teman kita, ya, lewat mungkin keluarga kita, orang-orang kita, sosial media dan sebagainya, yang membuat kita kadang-kadang bisa pudar, bisa samar identitasnya. Ya, yang seringkali mungkin kita seringkali percaya, oh kita anak Allah, kita diberkati, kita disertai, tapi begitu kita seringkali dengar hal-hal negatif, kita menjadi lemah lagi. Oh iya ya, aku lemah ya, oh aku buruk dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya kita harus belajar bagaimana kita memperteguh, memperkuat identitas kita di dalam Kristus. Nah, secara khusus hari ini kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus. Bagaimana kalau teman-teman tahu ceritanya ketika dia mulai dari berjumpa dengan Tuhan sampai akhir, dia tidak berubah sama sekali. Bahkan dia semakin kuat pengenalan dirinya kepada Tuhan. Karakternya, identitasnya yang baru, yang dari Tuhan, dia semakin kuat. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus. Nah, saya bagi dalam 3 poin hari ini bagaimana caranya kita memperkuat identitas kita. Strengthen your identity. Yang pertama, bertobat dan menerima firman Allah. Saya bacain dulu ayatnya buat teman-teman semua ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini tentang Rasul Paulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman, bagaimana kita memperkuat identitas kita di dalam Kristus? Yang pertama adalah kita harus bertobat dan menerima firman Allah. Di sini, kalau teman-teman lihat Rasul Paulus ketika dia berkobar-kobar, dia seorang yang dibenci oleh umat Tuhan. Kenapa? Karena dia mengancam bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung bertobat dan menerima firman Allah. Di sini yang saya maksudkan bertobat di sini bukan berarti kita hanya bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita juga harus bertobat dari setiap pengalaman-pengalaman, karakter-karakter buruk kita, identitas buruk kita, setiap pikiran-pikiran negatif kita. Kadang-kadang kita hanya bertobat secara ya kita percaya aja, tapi kita masih melakukan hal-hal yang negatif, ya. Dan di sini kita juga harus belajar. Respon Rasul Paulus ini sangat penting, sangat luar biasa. Bagaimana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan kasih identitas yang baru, dia langsung bertobat dan menerima firman Tuhan itu. Dan dia langsung melakukannya. Nah, di sini kita belajar. Yang pertama-tama teman-teman, ketika kita menerima, ingin memperkuat identitas kita, kita harus bertobat dulu. Seringkali tanpa kita sadar, banyak hal negatif yang seringkali lebih kita percayai, lebih kita masukin dalam hati kita. Makanya penting banget untuk kita juga bertobat. Bukan dari dosa aja, tapi dari pengalaman-pengalaman buruk. Hal-hal negatif yang pernah kita dengar. Kita nggak boleh bawa-bawa terus, karena kita bawa terus. Kita mungkin secara fisik kita masih ke gereja, tapi pikiran negatif kita masih bawa, oh aku orang yang lemah, aku orang yang nggak bisa apa-apa. Iya Tuhan kasih aku sih, tapi ya aku lemah, aku nggak bisa apa-apa. Dan itu juga kita mesti bertobat teman-teman. Kenapa? Karena identitas kita nggak akan bisa diperkuat ketika kalian terus bawa hal itu. Saulus saat itu dia sebagai seorang pengancam, pembunuh, saat itu dia tinggalkan semuanya, bertobat dan menerima firman Allah. Dan yang kedua ini penting teman-teman, bertobat menerima firman Allah. Menerima firman Allah bicara tentang apa? Kalian masih baca firman Tuhan nggak sih setiap hari? Seperti saya bilang tadi, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita banyak masuk hal-hal yang negatif. Nah, seberapa banyak yang masuk? Apakah lebih banyak masuk yang negatif atau lebih banyak masuk yang positif firman Allah? Kalau kita nggak pernah banyak baca firman Tuhan, ini akan melemahkan identitas kita. Seperti yang saya bilang, bisa pudar, bisa samar loh. Makanya saya bilang kalau hari ini banyak orang yang udah semangat, tapi kalau dia tidak pelihara, dia tidak memperkuat identitasnya dalam Tuhan, lewat pertobatan yang meninggalkan hal-hal negatif dan terus bersekutu dengan firman Tuhan, lama-lama dia akan pudar dan menjadi samar. Di sini kita belajar langkah yang pertama, respon Rasul Paulus luar biasa. Saat itu dia masih menjadi Saulus, ya, dia masih punya status sebagai seorang pembunuh murid-murid Tuhan, tetapi dia bertobat dan menerima firman. Hari ini bertanya kepada setiap kita, apakah teman-teman masih baca firman? Apakah kalian masih bawa kemana-mana tuh hal-hal yang negatif? Apa kalian lebih senang dengar hal yang negatif, lebih percaya hal-hal yang negatif, sehingga kita pudar, samar. Hari ini yuk, di poin yang pertama ini, kita mau memperkuat identitas kita dengan apa? Bertobat dan menerima firman Allah, bersekutu dengan firman Tuhan. Yang kedua teman-teman, gimana caranya kita memperkuat? Yang kedua, kita harus menjaga hati dan pikiran dari pengaruh yang negatif. Saya bacakan ayatnya dulu buat teman-teman semua dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13 dan 14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ini berbicara tentang Saulus. Ayat yang ke-14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Lalu ayat yang ke-21 dan ke-22. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, teman-teman, yang kedua adalah kita harus menjaga hati dan pikiran dari pengaruh yang negatif. Teman-teman bayangin ya, Rasul Paulus saat menjadi Saulus, dia adalah seorang pengancam, pembunuh murid-murid Tuhan. Ketika dia bertobat, dia harus mulai
eh, diterima. Dia harus menerima pengalaman background dia yang buruk. Dan di sini banyak orang-orang yang bilang, bukankah dia pembunuh? Bukan dia penjahat? Bukankah dia udah izin sama imam kepala? Bukankah kita semua mau dibawa kepada imam kepala untuk diadili? Dan banyak orang yang mengenal dia negatif dan cap buruk. Sulit loh teman-teman ya untuk berada di lingkungan yang seperti itu. Tetapi yang luar biasanya Rasul Paulus berhasil menjaga hati dan pikirannya. Dia tetap fokus dalam pertobatannya, dalam firman Tuhan yang datang kepadanya. Dan Tuhan mau pakai dia, dia tahu banget, dia pegang identitasnya, dia perkuat identitasnya dengan apa? Menjaga hatinya. Gak mudah loh, mungkin gak semua bisa seperti Saulus, seperti Rasul Paulus. Ya ketika kita mungkin udah bertobat, tapi banyak orang yang mungkin masih ngejudge kita. Karena kita dulunya mungkin negatif. Mungkin kita dulunya background kita tuh buruk. Kita punya pengalaman buruk, kita pendosa dulunya. Orang-orang taunya kita pendosa. Tapi sekarang kita udah bertobat, sulit loh untuk kita mulai. Sulit loh untuk kita bisa nerima pandangan orang kepada kita. Mungkin kalau banyak orang, gak semua orang mau langsung pelayanan. Mungkin dia malu-malu. Atau mungkin bertobat tapi diem-diem aja deh. Tapi Rasul Paulus, dia menjaga hati dan pikiran. Dia terus melangkah apa yang Tuhan mau. Identitas yang sejati, yang baru yang Tuhan kasih buat dia. Dan teman-teman, saya mau kasih tahu caranya menjaga hati dan pikiran kita ini kadang-kadang susah-susah gampang. Kenapa? Karena perkembangan sosial media yang luar biasa. Kita bisa ngelihat apapun, hal yang negatif kita bisa lihat semuanya. Dan kadang-kadang lewat sosial media kita semakin terpuruk. Kita suka beda-bedain diri kita, ya. Kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan kita ingin menjadi orang lain. Nah, karena itu teman-teman, hari ini kita mesti lebih lagi menjaga hati dan pikiran kita. Teman-teman kenali pekerjaan iblis. Tahu nggak teman-teman pekerjaan iblis itu seperti apa? Salah satunya gini, iblis tuh cuma taruh benih dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kamu nggak berguna, kamu nggak berharga. Udah, seterusnya tuh kita lah yang terus mengucapkan, oh iya ya aku nggak berharga, nggak berguna ya. Aku nggak berharga, nggak berguna. Kita yang ucapkan terus menerus. Iblis cuma tanamin benih sekali. Begitu kita mulai bertobat lagi, dia mulai ingetin, ingat kamu kan dulu pendosa. Kamu kan backgroundnya buruk. Oh kita mulai lakukan lagi, oh iya juga ya. Karena itu betapa pentingnya ketika teman-teman mau punya identitas yang kuat, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Bertobat, terima firman, baca firman, jaga hati dan pikiran kita terus positif. Dan saya mau bacakan satu ayat yang luar biasa, Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Belajar yang positif. Nah, kita mesti sampai di situ aja ya. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita mesti belajar hal-hal yang positif, teman-teman. Ya, bagaimana kita menghindari hal yang negatif? Ya, kita mesti belajar yang positif. Salah satunya baca firman. Dan salah satunya kita terus berani untuk melangkah, berani untuk melakukan, pegang identitasmu yang baru terus-menerus. Bahwa saya adalah anak-anak Allah. Layani Tuhan. Pikirkan semua yang baik. Yang terakhir teman-teman, bagaimana kita memperkuat identitas kita. Yang ketiga adalah memastikan diri kita berada di dalam komunitas yang benar. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Teman-teman lihat, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri. Sekali lagi nggak mudah loh teman-teman. Orang-orang tuh benci dia, melihat dia tuh sebagai pengancam, pembunuh, mengenal Saulus sebagai pembunuh, tapi dia mencoba untuk menggabungkan diri. Dan dia yakin cuma ada di dalam komunitas yang benar. Dia tahu identitasnya sebagai murid Tuhan, dia harus menggabungkan dirinya dengan murid-murid Tuhan yang lain. Apapun resikonya, walaupun dia harus dicaci, walaupun masih banyak orang yang gak percaya, masih benci dia, tapi dia lakukan. Kadang-kadang teman-teman, kita gak mau lakukannya. Kita mau identitas kita dalam Tuhan tetap kuat. Tapi kita gak berada dalam komunitas yang benar. Teman-teman, hari ini coba lihat sekeliling kita. Apakah kita berada dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang benar? Saya berkata ini bukan berarti teman-teman gak boleh bergaul dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan loh.
Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan orang-orang mungkin yang belum kenal Tuhan, yang mungkin dia masih melakukan hal-hal yang buruk. Bukan itu. Tetapi kita harus belajar, apakah kita masih melakukan hal yang sama? Kadang-kadang tanpa sadar kita masih ikut-ikutan soalnya. Kita pegang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita masih mungkin lakukan hal-hal yang buruk. Kita masih ikut minum-minum, kita masih ikut ngerokok dan sebagainya. Kita masih suka ngomong kotor, ngomong kasar dan sebagainya. Pastikan komunitas kita adalah komunitas yang sehat, komunitas yang benar, komunitas yang bisa support nilai-nilai prinsip hidup kita. Ya, komunitas yang nggak coba-coba ngajak kita ngelakuin hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena dia tahu nilai-nilai yang kita pegang adalah nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kebenaran, nggak digoda. Teman-teman harus kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga identitas kita semakin hari semakin kuat dan semakin kuat. Dan teman-teman, dalam NDC Youth kita punya circle. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam circle, saya undang teman-teman kita gabung bersama, hadir dalam ibadah secara onsite. Karena setelah ibadah kita lakukan circle. Di dalam situ kita akan ketemu orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama, mau bertumbuh. Mereka nggak sempurna sekali lagi, tapi kita sama-sama bicarakan hal yang baik, ngomongin hal yang baik, saling mengingatkan, saling melayani. Karena itu teman-teman, pastikan 3 hal ini kita sudah lakukan. Ketika kita mau menguatkan identitas kita dalam Tuhan, jangan lupa bertobat hari ini, baca firman, ya, jaga hati dan pikiran kita, tetap positif, dan yang terakhir pastikan komunitas kita adalah komunitas yang benar, komunitas yang mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, untuk renungan yang singkat sederhana ini, kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan berbicara buat kami. Supaya Tuhan kami boleh mengerti bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah memilih kami, mengasihi kami. Kami punya identitas yang baru. Hari ini kami belajar kepada Rasul Paulus Tuhan. Ketika dia mulai bertobat, ketika dia menerima identitas yang baru. Dia tidak berubah. Dia sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan. Apapun resikonya, berapapun harga yang harus dia bayar. Kami mau belajar Tuhan hari ini. Biarkan kau tolong setiap kami anak-anak mudamu. Supaya sungguh-sungguh kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Identitas Kristus ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sekali kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarkan penyertaan-Mu terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian ibadah hari ini. Happy weekend. God bless you.